Gue pernah lihat di Facebook ada streamer game cowok, dia mainnya truk. Oh iya, truk simulator ya? Truk simulator. Perjalanan dari Ngawi ke Sragen gitu, Mbak. Bener, Mbak. Bener. Ada juga main GTA 3 jam gak berhenti, ada juga. GTA? Main GTA, iya. 3 jam gak berhenti? Dan itu banyak yang di situ nontonin terus-terusan. Ngapain? GTA roleplay pasti. Kayaknya ya. Iya, GTA benar. roleplay itu apa? GTA roleplay jadi kayak kita jadi karakter di GTA dan ketemu banyak orang dan online. Online? Iya gitu. Jadi misalkan kita ketemuan nih di dunia GTA kan, kita naik Kapan mobil kita bareng. ketemuan di dunia nyata? Di Talk Pod Surya Insomnia barengan sama Demon and Friends. Sekarang kita akan bahas masalah hobi yang lagi disukai anak muda, terutama laki-laki. Hobinya adalah gerak jalan. Wah. Gerak jalan pakai Tamiya. Cakep. Oh cakep sih, maksudnya gerak jalan sama Tamiya baru. Oh iya. Tamiya sekarang juga lagi rame, Jo. Lagi ngetren bang. Lagi digoreng lagi tuh main Tamiya. Di mana-mana lagi banyak tren ini. Yoi. Nanti lo akan lihat lagi cowok-cowok bawa box isinya WD sama gear langsung. Tapi jangan salah, sekarang bukan hanya cowok-cowok aja yang hobi permainan yang satu ini. Ini hobi main game. Sekarang semua cowok mau tua, mau muda, biar matanya udah plus, tetap aja nyoba main game-game ini. Ada juga, dan hari ini kita nggak akan undang cowok, jangan khawatir. Karena kita ada perempuan, 2 perempuan cantik-cantik banget. Mantap. Sempat masuk dunia profesional player. Bukan playgirl ya, player. Sekarang aktif menjadi streamer. Langsung aja kita panggil, ini dia Audrey FF dan Sarah Filoid. Audrey, apa kabar? Selamat datang. Halo. Ya, awkward kan kita? Ya, silakan duduk. Sekarang tuh lagi pandemi tuh tosnya bingung ya? Iya ya, gimana ya? Dulu sebelum pandemi tuh gua kalau ada bintang tamu cewek cipika-cipiki gitu. Gak apa, pandemi. Lagian mereka juga gak mau kan cipika-cipiki. Iya, gak mau juga loh. Sarah sama Audrey. Audrey ini, kamu nih sempat menjadi pro player cewek kan? Dulu? Gamenya apa? Counter Strike. Oh, Counter Strike. Dari Counter Strike 1.3 sampai ke CSGO. Oh, berarti itu yang di PC ya? Di PC. Oke, kalau Sarah? Aku juga pernah jadi pro player tapi game Dota. Oh, Dota. Dota 2. Oke. Kalau Dota tuh kan, kalau CS cepet ya main gamenya. Kalau Dota tuh kan relatif lama. Iya, satu game itu bisa kurang lebih 40 menit. 40 menit? Iya. Lucu banget sih kamu. Ciamat. Oke, sekarang main gamenya apa? Aku main game apa aja sih yang lagi trending? Yang lagi trending sekarang? Berarti kamu bisa sekarang kategorinya masuk pro player juga atau streamer? Lebih ke content creator gaming sih. Content creator gaming tuh? Iya. Konten yang bikin konten game, tapi aku uploadnya ke YouTube aku, ke sosmed aku. Oke, berarti kamu review game atau gameplaynya kayak gimana? Lebih ke entertain sih. Oke. Gimmick gitu. Oke. Kalau Audrey sekarang? Aku lebih sering ke streaming, cuman aku lebih banyak sekarang sharing streaming tips gitu, bagi-bagi tips-tips streamer. Tips-tips streamer tuh untuk bikin konten streamingnya atau untuk main game? Untuk streaming, gimana tips-tipsnya buat narik viewer yang banyak, terus gimana caranya selama streaming juga nggak ngebosenin viewer. Karena aku udah cukup lama kan di dunia game sama sebagai streamer, jadi ya sekarang waktunya Dari tahun berapa sih, Audrey? Wah, kalau main game dari tahun 2003. 2003 udah main game? Yes. Udah main CS? Udah. Kasian tuh drummer saya. 2003 masih main kaleng dikasih tali. Halo. Udah main CS juga gua, Pak. Main CS lu? Nongkrongnya di warnet-warnet Pamulang kan semua anak-anak main CS. Oh, yang 25.000 dapat Indomie 1 ya? Iya, paket 5 jam. Ada paketnya. Sekarang ini enak ya, bisa cita-cita anak kecil tuh banyak. Bisa jadi YouTuber, bisa jadi streamer, bisa jadi gamers gitu. Bahkan hadiah-hadiah kompetisi game tuh gede-gede banget kan? Benar-benar. Beda banget sih dari zaman dulu sama yang sekarang. Oke. Sekarang dulu lebih kamu naik. as a gamer dulu, emang buat satisfying diri sendiri aja, buat jago-jagoan main game aja, atau emang mencari market itu untuk? Aku sih karena hobi main game ya, Karena nggak hobi terlalu mikirin duitnya banget sih. Cuman sekarang karena gaming makin naik, industrinya makin naik, cuannya makin banyak ya. Jadi mata pencarian utama aku sih. Oke, selama cuannya ada, kenapa enggak? Yoi. Audrey, menurut Audrey gimana?
Sama sih basically emang karena aku hobi aja dari dulu main aja terus benar-benar nggak ada tujuan uang sama sekali, benar-benar nggak ada tujuan emang pengen dijadiin mata pencaharian atau sejenisnya. Ternyata makin kesini makin banyak tawaran-tawaran yang berhubungan dengan dunia game, apalagi karena kita cewek kan di dunia game. Kita flashback sedikit, katanya Audrey pernah ditolak jadi pro player di sebuah tim sampai akhirnya bikin tim sendiri. Is it true? Sering banget. Oh ya? Ditolak. Kenapa? Karena isinya kan cowok semua. Oke. Nah, kalau isinya cowok semua, terus aku cewek, ya begitulah diremehin, terus dianggap kayaknya nggak pantas dia main bareng sama kita, kayak gitu-gitu. Itu sering banget kita ngalamin. Makanya akhirnya aku bikin tim sendiri, tim isinya cewek semua. Itu pasukan barisan sakit hati dari cowok-cowok itu. Oh, barisan sakit hati ditampung jadi tim itu? Yes, jadi tim. Oke, kalau main game itu berarti kompetisi game itu per tim ya berarti ya? Per tim ya. Nggak ada yang individual. Kalau CS mungkin bisa individual. Kalau CS individual nggak ada sih, kebanyakan pasti harus per tim. Ya. Oke. CS itu biasanya 5 orang kalau CS. Kalau kompetisi yang paling gede yang pernah kamu udah ikutin apa? Paling besar yang aku pernah capai prestasi itu di tingkat 4 Asia CSGO. Ladies. Ladies? Ya. Emang kategori buat ladies? Emang kategori ladies. Oke. Tapi waktu itu emang masih dikit banget juga gamer cewek di Indonesia soalnya. Jadi dapat prestasi segitu juga udah lumayan banget. Oke. Sarah, menurut Sarah, orang yang nonton stream kamu nonton kamunya apa nonton game? Dua-duanya juga sih, gameplaynya juga, pembawaan aku juga sih. Oke, karena kan streaming game itu kita balik lagi ke masalah bikin konten streaming deh Audrey. Karena Audrey tahu persis gimana cara membuat konten streaming yang tidak membosankan, mendatangkan banyak view dan segala macamnya. Berarti si streamer ini harus tetap talkative dong sama yang nonton stream. I mean you saying hi sama yang nonton atau Pasti harus talkative banget, harus ngajak ngobrol terus, bahkan kalau bisa diingat semua namanya masing-masing yang sering nonton. Terus yang paling penting juga jangan sampai streaming dengan tujuan menghasilkan uang. Justru biasanya itu jadinya nggak menghibur penonton. Oh gitu? Jadi bener-bener streaming tuh untuk tujuannya emang untuk menghibur penonton. Terus tujuannya emang kita main game karena passion, karena seneng. Nah itu kan akhirnya penonton juga bisa ngerasain vibe ya kan, kita seneng, mereka seneng gitu. Setuju nggak kalau dibilang kalau streamer itu nggak perlu jago-jago banget? Tergantung segmennya apa, entertain atau pro player. Oh itu dipecah lagi? Betul. Betul. Oh kayak Lemon gitu-gitu dia lebih ke sharing Gameplay. Ya. Sharing tips and triknya gimana caranya gitu. Orang kan cari dia karena pengen jago kayak dia. Oh iya, I see. With the experts gitu ya. Yes. Kayak stepnya lu ngebuff di sini dulu, lu apa ya, dulu. menit keberapa harus ngapain, terus tips and trik skillnya gimana, item apa. Kalau yang Sarah lakukan apa? Kalau aku lebih ke entertain sih. Entertain like? Cari momen-momen lucu, mabar-mabar, lebih ke interaksi. Mabar sama ini juga? Sama subscriber, follower, ya. Oke. Seefektif apa sih? Apanya? Mabar sama subscriber sama followers untuk naikin engagement di Kalau soal channel efektifnya streaming? sih efektif banget menurut aku, karena kan itu mereka ngerasa jadi lebih dekat sama kita kan, ngerasa diingat juga, terus ngerasa lebih dekat sama kita. Apalagi dengan sering-sering mabar gitu, akhirnya mereka jadi makin seneng pengen nonton kita terus. Oke. Streaming game biasanya berapa? Waktu yang tidak membosankan untuk nonton streaming game itu berapa lama? Tergantung viewer sih, bahkan mereka yang nonton streamer sampai berjam-jam pun ada, yang benar-benar dari awal sampai habis 8 jam gitu pun ada, ditonton terus ada. Gue pernah lihat di Facebook ada streamer game cowok, dia mainnya truk. Oh iya, truk simulator ya? Truk simulator. Iya. Perjalanan dari Ngawi ke Sragen gitu. Bener, Mbak. Bener. Ada juga main GTA 3 jam nggak berhenti, ada juga. GTA? Main GTA iya. 3 jam nggak berhenti? Dan itu banyak yang di situ nontonin terus-terusan. Ngapain? GTA roleplay pasti. Kayaknya ya. Iya GTA benar. roleplay itu apa? GTA roleplay jadi kayak kita jadi karakter di GTA dan ketemu banyak orang dan online. Ya. Oh, online? Iya gitu. Jadi misalkan kita ketemuan nih di dunia GTA kan, kita naik Kapan mobil kita bareng. ketemuan di dunia nyata? Ya misalkan kita ketemuan di Iya. dunia GTA, Terus misalkan Bisa aku di ngobrol GTA juga bisa gitu. ngobrol, terus juga ada kayak kerjaannya aku dulu aku GTA roleplay juga main jadi suster dulu. Oh, kamu jadi suster? Iya, jadi kalau ada orang yang habis perang, aku yang rawat, aku yang bawa Ih, ke rumah sakit. Oh, gitu. So sweet ya. Iya. Berbanding terbalik sama aku ya. Bisa jadi suster ya. Dia bawa antibiotik. Orang-orang bawa tembakan, dia bawa antibiotik kemana? Sama berban, sama Hansaplast. 1000 miligram bang, biar cepat sembuh. Oke, kalau ditinjau dari pendapatannya, menurut teman-teman ya, menurut teman-teman aja, nggak usah dari diri sendiri. Menurut teman-teman nih, gedean dari streamer apa gedean dari pro player? Jelas bilang streamer sih. lebih gede streamer. Jauh, Bener, iya, jauh streamer. banget. Karena pendapatannya makin banyak yang nonton, makin gede pendapatannya.
Bisa jadi kontrak dibilang juga. begitu, iya. Iya nggak sih? Iya, Kalau- bisa dari viewer, bisa dari gaji platform, bisa Bisa dari jadi brand ambassador. bisa dari endorse-endorsean logo-logo di selama streaming, Oke. bisa dari sponsor banyak Oh, banget. Oke. Menurut Sarah? Jadi streamer juga sih. Oke. Jago main game tuh bakat apa ngulik sih? Nih kalau orang olahraga ya, main bulu tangkis ada bakatnya, terus diasah jadi jago. Kalau main game itu ada bakatnya nggak? Apa semua orang bisa jadi gamers? Someday, somehow. Menurut aku basically bakat sih, tapi tetap aja bakat kalau misalnya nggak diasah, tetap bakal kebalap sama orang yang terus-terusan ngasah kemampuannya. Oh pasti gitu ya? Kan selalu begitu. Sarah juga masih kayak gitu? Masih latihan, masih... Masih sering mabar-mabar aja sih sama teman. mabar aja. Kalau pro player berarti ada porsi latihannya nggak sih? Maksudnya gini, kalau pemain bola profesional ada porsi latihannya, Senin sampai Jumat, ada latihan pagi, siang, sore gitu. Kalau pro player tuh ada latihannya? Ada banget. Dulu aku pas zaman-zaman masih pro player CS itu bener-bener dari pagi sampai malam nggak boleh main game lain selain CS. Oh iya? Yes. Jadi kalau misalnya aku sampai nyentuh game lain selain CS itu pasti ngancurin gameplay aku di CS. Jadi bener-bener nggak boleh nyentuh game lain sama sekali. Oke. Itu beratnya jadi pro player. Berarti jadi pro player harus kayak gitu terus? Ya nggak boleh main game lain sama sekali, kan bosan juga lama-lama tiap hari game Iya, gitu. bosen kali. Iyalah pasti. Akhirnya makanya aku juga sampai di titik muak lah gitu, udah capek, ya udah makanya stop. Oh gitu. Gue juga main Mobile Legends lama-lama bosen. Dan kasihan sama Balmond, muter aja kerjanya. Iya kasihan kan. Game yang paling banyak hitnya sekarang apa? Mobile Legends, PUBG? Mobile Free Legends Fire? sama Free Fire sih. Dua Nah. kompetitor itu tuh, lagi naik turun. Di Indonesia lagi tinggi banget Iya. dua-duanya. Mobile Legends sama Free Fire? Iya. Free Fire tuh yang bisa bangun. Itu Minecraft. Itu Nggak, beda bukan. segmen lagi. Sambil perang bisa sambil bikin apa? Itu bikin apa. Fortnite. Oh itu Fortnite. Iya. Kalau Free Fire tuh gimana? Free Fire yang Kayak PUBG sih ya. Iya, Kayak PUBG. Tapi nggak ada pintunya. Yang nggak ada pintunya. Yang nggak ada pintunya? Iya. Maksudnya? Jadi emang di Free Fire itu nggak ada pintunya sama sekali. Kalau main PUBG kan ada pintunya tuh. Kalau di Free Fire nggak ada pintunya, Oh bangunannya. buat ngumpet gitu? Iya, buat masuk ke dalam bangunan. Nggak ada pintunya? Nggak ada. Kayak kamar Atun aja gitu? Ini lucu nih. Ini Masih lucu. lucu aja, kamar Atun masih lucu aja. Nggak, mereka nggak tahu kamar Atun kayak gimana. Pakai tirai bang. Iya, Tun, ngapain Tun? Kamu tahu kamar Atun? Nggak tahu. Ada dulu sinetron judulnya Sidul Anak Sekolahan. Sidulnya yang main Rano Karno, adiknya namanya Atun. Yang main Suti Karno. Oh alah. Kejepit Tanjidor. Kejepit Tanjidor. Tahu Tanjidor? Nggak tahu, aku masih belum lahir kayaknya zaman itu. Kamu lahir tahun berapa? Tahun 2000. Aduh, yuk. Waduh, biung. Tahun 2000, Jon. Tahun 2000 baru lahir ya. Dari sekian banyak penonton itu, ada yang direct communication nggak sih? Kan mereka cuma bisa komunikasi lewat kolom chat gitu. Ada yang sampai mabar ketemuan gitu-gitu nggak sih engagementnya? Kalau aku sih Menurut Audrey bikin. gimana? Aku sih bikin sama benar-benar yang paling rajin nonton aku, benar-benar nggak pernah miss sama sekali nonton streaming aku itu pasti aku ajak kenalan, kayak ajak ngobrol sering-sering di kayak di sosial media atau di Discord dimanapun itu aku ajak ngobrol atau bahkan aku ajak ketemuan. Jadi gitu. benar-benar menjaga supaya. Emang bener-bener jaga engagementnya sama fans-fansnya gitu? Iya pasti. Oke, Sarah? Sering. Aku kan dulu sering ngisi event game gitu. Jadi Iya. yang nonton aku pas live streaming kadang ketemuannya di event-event game gitu atau turnamen game. Ngomongin masalah kompetisi bukan kompetisi aja kejuaraan ya, kompetisi di streamer sendiri gitu. Mungkin Audrey kan udah ngasih tutorial how to make a good content with the games gitu. Sekarang kompetisinya kan banyak dengan banyaknya streamer sekarang. Apa sih yang bikin beda dari setiap streamernya? Lo kalau mau stand out nih, misalkan katakanlah ada orang abis ini mau jadi streamer nonton ini. Apa yang bikin lo naik? Karena di luar sana udah banyak banget streamer. Tergantung sih. Kalau kata aku sih karakteristik. Karakteristik. Iya, contoh kayak aku terkenalnya cewek barbar kalau main game. Cewek barbar itu gimana maksudnya? Jadi misalkan main Mobile Legends nih, main maju-maju aja, barbar gitu. Oh, Kalau main gitu. Battle Royale, main maju aja, barbar. Oh. Lebih ke karakteristik sih yang bikin berbeda dari yang lain. Iya, karena kan sekarang banyak banget kan streamer dengan semua fanbase-nya, dengan treatmentnya dia ke si Fansnya. fansnya. Gitu. Oke, kalau menghasilkan banyak dong, Ada. banyak ya. Ternyata sekarang 3 tahun terakhir ini Audrey kan yang main game dari dulu. Peak-nya kapan sih?
Kalau aku sih ngerasain bener-bener paling puncak-puncaknya tahun 2018. Tapi abis setelah itu bener-bener naik banget e-sport di Indonesia kan. Gamer-gamer cewek juga udah makin banyak. Terus game di Indonesia juga lagi naik-naiknya banget. Abis itu udahlah makin banyak persaingan. Makin banyak persaingan sekarang. Ada nggak sih streamer cowok yang segitunya? Streamer as a entertainment ya, bukan? Biasanya kan cowok selalu dibedakan, cowok tuh yang pro player, cewek tuh yang entertainment gitu. Ada nggak cowok-cowok yang entertainment itu? Ada banget. Kayak misalnya Bang Pen atau kayak Bang Pen, Sky, ya yang kayak gitu-gitu kan mereka lebih ke entertainment juga sebenarnya. Oke. Nggak perlu jago-jago banget berarti? Enggak, justru tapi mereka menghibur kan, lucu. Gue pernah lihat tuh kontennya kayak misalkan balap lari, di Mobile Legends dari bawah ke atas balap lari gitu doang. Itu sesimpel itu bisa jadi konten sebenarnya. Iya. Benar. Banyak ide konten ya. Oke, ngomongin masalah ini sekarang. Cheaters. Waduh. Kan sekarang banyak banget kan, terutama di pro player. Ada nggak sih di kompetisi gitu yang nge-cheat? Kompetisi nge-cheat ada, pernah. Bisa? Ditemuin lagi turnamen juga ada, tapi langsung di ban pasti. Udah ya? benar-benar langsung di stop, langsung di Gue ban. masih penasaran gimana cara mereka nge-cheat sih. Maksudnya mereka masukin kode-kode sendiri di gamenya Wah, atau? kalau itu masih nggak ngerti ya gimana caranya. Cuman mereka tuh kayak misalnya nembak orangnya di balik tembok, tapi itu bisa ditembakin tembusin sampai mati. Padahal di balik tembok. Oh, tembus tembok ya? Tembus tembok ya. Atau kadang-kadang mereka ngumpet di dalam tanah. Hah? Mereka masuk ke dalam tanah terus nembakin orang dari dalam tanah, kan sebel banget. Oh gitu? Iya. Oh, pernah lihat tuh. Pernah iya. kan? Ngeselin Iya. banget sih. Oke, ternyata Audrey ini pernah bikin kompetisi PUBG sendiri, namanya Empok Turnamen. Kenapa kamu bikin turnamen itu? Buat memperbanyak event-event e-sport aja sih, seneng aja kan bikin event-event e-sport dari dulu gitu, supaya meramaikan juga turnamen-turnamen, makin banyak peserta yang ikut juga makin senang, supaya menghidupkan dunia e-sport terus. Itu akan dibikin rutin atau? Rencananya dibikin rutin terus-terusan, Oh. per bulan kalau bisa. Oke. Sarah, berarti kalau ada event, terus kamu datang, kamu dibayarnya as a guest star buat attending atau buat ikut bertanding atau Kalau aku sih kebanyakan jadi guest star. jadi guest star? Ya, kadang jadi komentator juga kalau dulu ya. Jadi caster, guest star. Komentator juga? Iya. Kayak yang Tretan Muslim kemarin sempat jadi komentator Dota gitu. Ah, iya, kurang lebih kayak gitu. Ngapain dia mengomentari pertandingannya gitu? Iya, kayak gitu. Kayak misalkan kan contoh kayak bola. Kalau bola kan pasti ada komentatornya. Di Iya. game juga ada dong. Di game juga ada. Jadi biar yang nonton gak bosen, gak gameplaynya juga. Oh, Ada harus kok. diperhatiin itu juga. Oke. Menurut info dari redaksional kita, 17 tahun Sarah sudah bisa beli rumah sendiri. Wow. Hasil main game atau emang kamu terlahir kaya aja? Enggak. Itu beli rumah sendiri pakai duit sendiri, Kak. Duit sendiri dari hasil game? Iya. Oh iya? Tapi bukan main game doang. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa aku ambil cuannya dari game. Jadi streamer dulu, jual voucher game juga, Jual voucher game? jual voucher game Steam, jual Diamond Free Fire dulu, UC PUBG semuanya aku jual vouchernya. Terus juga jual merchandise juga. Sama kontrak streamer juga. Jadi komentator kamu juga. kumpulin, beliin rumah? Iya. Di umur 17 tahun? Iya. Keren. Ada teman aku udah hampir 30 tahun masih ngekos aja di Jeruk Purut ada 2 tahun. Saya tahu Anda mau kemana, saya tahu kenapa saya ingat. 17 tahun udah beli rumah sendiri, John. Iya, 17 tahun gua ngapain ya? 17 tahun lo, iya sama kan tadi dia jual-jual diamond. Lu juga jual barang-barang di rumah kan? Gua jual kunci bapak gua waktu itu pernah jadi. Oke, berarti segitu banyak cuannya dari game untuk sekarang di Indonesia. Banget. Segitu menjanjikannya untuk jadi streamer atau jadi pro player di Indonesia. Kalau soal menjanjikan, iya. Kalau secara keuangan ya. Cuman bukan berarti ketika kita mau jadi streamer apa jadi gamer itu bisa langsung dapat uang banyak begitu aja. Oke. Prosesnya udah pasti nggak instan. Nah, gue penasaran sama langkahnya. Misalkan ada orang di luar sana jago banget mainnya. How to be a pro player? Harus masuk berafiliasi sama satu tim baru dikatakan as a pro player? Atau jadi joki aja? Atau kan ada kan yang jadi joki aja kan Benar, gitu kan? iya. Sampai epic berapa puluh ribu, sampai legend berapa ratus ribu. Open jasa joki. Jasa joki Iya. gitu misalkan. Kalau sekarang aku perhatiin sih lebih banyak ke koneksi harus ya. Koneksi ya? Koneksi tim, iya. Sarah?
kamu mungkin punya tips-tips buat orang-orang jago di luar sana yang pengen jadi pro player? Kalau aku sih mungkin lebih ke di streamingin aja kali ya, bikin konten dulu. Kalau misalkan udah mulai dipandang, ikut turnamen, pasti kalau misalkan kita punya skill pasti dipandang kok sama Oke, orang. kalau emang kelihatan mainnya jago gitu. Iya, Bisa dikontak. kelihatan dari gameplaynya juga. Benar. Dari how to play-nya udah kelihatan banget. Iya, iya. Tapi kan banyak juga streamer-streamer yang gagal. I mean, udah modal banyak, Iya. sampai seksi-seksi, terus ternyata yang nonton dikit. Berarti seksi itu bukan jaminan streamer bakal. Bukan jaminan juga sih. Kan tergantung dia juga selama streaming bisa menghibur penonton apa enggak. Kalau misalnya dia selama streaming cuman diem aja ataupun nyapa viewer juga kayak yang datar-datar aja, nggak ada yang diingat juga viewernya gitu, nggak yang bener-bener entertain gitu kan mereka juga males juga menonton gitu. Oke. Dari Sarah sebagai streamer yang berhasil di Indonesia sampai bisa beli rumah sendiri di umur 17 tahun, ada tips nggak buat orang-orang yang di luar sana yang streamnya yang nonton dikit? Kamu pernah ngerasain dong streamnya nonton Pernah. Aku lebih ke interaksi sih, sama baca komen-komen apa yang mereka mau dari aku. Contoh kayak misalkan mereka bosen main game ini, Kak cobain game ini, aku cobain. Kak coba mabar, coba bikin room atau apa. Jadi kita lebih membaca pasar aja sih, apa yang mereka mau, ya udah kita cobain gitu. Tapi kalian pernah ya lagi stream yang nonton dikit ada masanya itu? Ada banget. Ada lah, pasti. Zaman-zaman cuman 10 doang yang nonton pernah. 10 orang nonton, tapi Iya. tetap main game. Tetap main, terus tetap ngajak ngobrol juga gitu. Lama-lama kan numbuh. Oke. Yang penting kita konsisten juga sih jamnya, jangan sampai bolong-bolong jadwalnya. Yang penting Oke. konsisten Yang terus. paling banyak yang lo tahu berapa banyak sekali stream? Yang pernah Kamu kecapai pas waktu itu dapat 14.000 pernah 14.000 dalam sekali streaming. dalam Sarah? sekali streaming. Lupa sih kayak 11.000, 12.000 sih. 11.000, 12.000. Iya. Berapa sih rata-rata? Apanya? Dikatakan sudah banyak tuh berapa? Di atas 10.000? Wah, yang Ada sampai juga. 100.000 juga ada. Iya. 100.000 juga ada? Ada. Salah satu streamer sekarang ada yang bisa sampai 100.000 sekali streaming. Oh ya? Ya, atau yang mungkin mereka rata-rata 60.000, 50.000 ada juga. Oke. Beda-beda sih. Ini dapat insight baru banget dari anak-anak muda ini yang bisa kaya sebelum waktunya. Lu aja baru bangun rumah ya. Iya, gua Pajak aja umur 35 baru bangun rumah sih. Sarah 17 tahun udah bisa beli rumah sendiri. Saya juga baru pindah kamar kos, Pak. Baru pindah kamar. Iya, yang lebih murah. Yang kalau dibuka pintu kamar kosnya, kasurnya bau tidak kering. Pasti spray lu spray MU kan. Di Barcelona dong. Oke, terima kasih Sarah, terima kasih sekali lagi. Oke, juga terima kasih. Mudah-mudahan banyak streamer di luar sana ya. Ini juga bisa jadi salah satu ajang cuan ya, bisa jadi salah satu lobang cuan untuk menjadikan ini profesi. Yang penting konsistensi. Mereka juga pernah ngerasain streamers yang nontonnya dikit gitu, tapi lihat mereka sekarang bisa jadi berhasil ini karena persistence-nya terus. Tapi jangan lupakan juga sekolah ya. Adik-adik yang mungkin nonton ini jangan melulu main game tapi sekolah jangan lupa. Terima kasih banyak buat hari ini sekali lagi. Terima kasih banyak, sehat-sehat buat semuanya. Thank you. Dan thank you Bonnie and Friends. Demon and Friends, terima kasih banyak. Besok jangan main game terus ya. Keluarlah kita sekali-kali mabar lah. Enggak, kita nggak main game. Internet kuota kosan kita cemen. Oh iya baik, pinknya merah terus. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe, jangan lupa di share, jangan lupa di komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak, sudah Insomnia pamit. Sampai ketemu lagi di Talkpot, bye.